Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pasti semua sehat, semangat, serta gembira ya. Kali ini kita sudah sampai pada pembelajaran 3, subtema 1, tema 6, cita-citaku. Yuk mari kita lihat atau perhatikan penjelasan dari Pak Edu ya anak ya. Ini pembelajaran 3 ya. Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah ya. Seperti halnya kalau kita misalnya belum jelas tentang pelajaran matematika, tema atau yang lain, nilai kita masih belum sempurna, kita harus tetap semangat dan tidak mudah menyerah dan ingin tahu kesalahan kita di mana. Ya, itu. Kita harus semangat, jangan putus asa. Wes aku biji seket gak popo, aku patrah gak iso. Ya, itu salah ya. Jangan pernah mudah menyerah ya. Terus semangat agar kita bisa mengejar cita-cita ya. Ini ada gambarnya siapa ya? Ya. Gambarnya Benny bersama Pak Made. Benny berjalan beriringan dengan Made. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran anak yang dibawa Benny. Apa yang kamu bawa, Ben? Tanya Made. Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Guru. Jawab Benny sambil tersenyum. Artikel tentang apakah itu, Ben? Aku jadi penasaran, kata Made tidak sabar. Ini tentang seorang pemuda yang berani, kawan. Walaupun masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat, kata Benny bangga. Wah, hebat. Bolehkah aku membacanya sekarang? Pinta Made tidak sabar. Hanya untuk kawanku. Kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada Bu Guru. Jawab Benny sambil mengulurkan gulungan koran anak tersebut kepada Benny ya. Selanjutnya, apakah kamu juga ingin tahu isi artikel yang dibawa Benny? Yuk kita baca bersama. Ayo membaca. Bacalah artikel berikut dengan saksama. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapatkan inspirasi baru. Mendapatkan inspirasi, ide. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah.
Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Ia kini telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sampai di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Tugasnya di halaman 25, ya, setelah kamu baca artikel tadi, kamu pasti tahu, pasti bisa, pasti mampu, pasti bisa menjawab. Ya. Nomor 1, siapakah Triyono? 2, apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? 3, kendala apa saja yang dihadapinya? 4, apakah mimpinya? Ya, itu ada 4 soal. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakkan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Ada kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Ya, mari kita amati di halaman 26. Ya, di situ ada peternakan ayam petelur ya, atau biasa dikenal ayam horen ya, itu. 2, sapi. Kalau yang pertama itu ayam telur itu yang diambil apanya? Telurnya ya. Bisa kalau sudah tua atau afkir dagingnya ya. Yang kedua sapi diambil dagingnya, kulitnya ya. Kalau sapi perah ya diambil susunya ya. Yang ketiga itu gambar bebek ya, diambil dagingnya. Kambing juga begitu ya. Kemudian, pernahkah kamu melihat kegiatan tersebut? Pastinya pernah. Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Jadi, ayo berlatih. Ini tugasnya ya. Keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Ini tugasnya yang pertama itu. Yang tadi juga sudah, ini tugas selanjutnya. Keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Kemudian selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Di situ ada gambarnya mangga. Mangga, kalau di sekitar kita itu mangganya mangga podang yang berasal dari Kabupaten Kediri, wilayah barat, Banyakan dan sekitarnya itu ya. Mangga podang. Apel, kalau di sini apel Malang itu yang paling terkenal ya, yang warnanya hijau. Kemudian ada brokoli, wortel, kembang kol atau kol ya. Biasanya buat masak itu ya.
Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Pastinya kalau apel ya di dataran tinggi ya, wortel juga begitu, sayuran itu, brokoli, kol itu cocoknya di udara berhawa dingin. Bawahnya yang ayo berlatih. Peta konsep adalah gambar yang menghubungkan satu ide utama dengan ide-ide pendukung. Peta konsep dapat digunakan untuk menyajikan ringkasan suatu bacaan dengan menggunakan bagan atau diagram. Ya. Buatlah peta konsep tentang lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur. Yang ini nanti akan Pak Edu beri penjelasan terlebih dahulu tentang peta konsep. Ya. Bawahnya, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tuh, biasanya yang keluar saat ulangan, yaitu sumber daya alam itu ada dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita dapat menghasilkan tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. Ini tidak usah kelompok. Diskusikan mengenai hal-hal berikut ini yang dikerjakan ini ya. Tapi dikerjakan sendiri-sendiri aja ya. Yang Pak Edukasi warna biru ini dikerjakan dulu. Di antara lingkungan-lingkungan berikut termasuk lingkungan apakah daerah tempat tinggalmu? Kamu milih. Kalau kita pastinya di dataran rendah. Tuliskan potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam, apa aja. Misalnya ada tanaman apa, tumbuhan apa, hewan apa, ya. Tuliskan mata pencarian penduduk di sekitarmu. Ya, itu kamu tulis dulu, kemudian kamu pindah dalam bentuk tabel lingkungan daerah tempat tinggalku. Biasa kamu tulis dataran rendah, potensi sumber daya alamnya yang ada apa saja. Kemudian mata pencaharian atau pekerjaan penduduknya apa itu. Kemudian ini, buatlah kesimpulan hasil diskusimu dengan menjawab pertanyaan berikut. Ini kamu jawab, tulis soalnya. Apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya? B. Apakah mata pencarian atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Mata pencaharian itu sama dengan pekerjaan. Ya, tuh. Jenis mata pencarian atau pekerjaan penduduk di sekitar tempat tinggalmu ada berbagai macam. Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan sesuai dengan lingkunganmu? Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan berguna bagi masyarakat di sekitarmu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, lakukan kegiatan di bawah ini. Kegiatan dilakukan secara berpasangan dengan teman sebelahmu. Bertanyalah kepada temanmu mengenai hal-hal berikut. Apa cita-citamu? Apa manfaat cita-citamu bagi kehidupan sekitarmu? Ya, ini berarti kamu tabel aja. Ini kamu buat tabel 4 teman aja nama siswa. Misalnya, salah satu teman kamu cita-citanya, misalnya nama siswa, Edu, cita-cita guru, manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya,
bisa berbagi ilmu kepada anak-anak ya, begitu. 4 saja ya. Kamu sudah mengetahui beragam cita-cita teman sekelasmu, dapatkah kamu buat kesimpulan tentang cita-cita mereka yang beragam? Ini juga menuliskan kesimpulan ya. Kemudian halaman selanjutnya, ayo membaca. Keragaman sumber daya alam, lingkungan, pekerjaan, dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Kini kamu tahu bahwa keragaman itu membuat hidupmu semakin berwarna. Keindahan keragaman dituangkan dalam puisi berikut ini. Ayo simaklah puisi berikut. Ya, judulnya Hidupku Penuh Warna. Karya D. Karitas. Nah, ini kamu baca. Kemudian ada soal di bawahnya, ini kamu kerjakan ya. Apa judul puisi tersebut? Siapakah pengarangnya? Apakah yang kamu bayangkan ketika membaca judul puisi tersebut? 3. Menurutmu apakah isi puisi tersebut? Isinya menceritakan tentang apa? Berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut? Ya, bait ya. Berapa jumlah baris di setiap baitnya? Berarti setiap bait itu ada berapa baris? Tentukan rima setiap bait pada puisi tersebut. Rima ya, rima. Rima itu vokal terakhir atau huruf terakhir pada baris-baris itu. Rimanya A A B B atau A B A B atau A B B atau A B A B itu ya rimanya. Kamu tuliskan seperti contoh yang di halaman pembelajaran sebelumnya ya. Kamu titik terus akhirnya A B atau A B B. Kemudian sampai sini mungkin ada pertanyaan atau kesulitan, bisa bertanya kepada Pak Edu ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.